Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi. Saya dari kelas TKJ 3A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai proposal sistem cerdas yang sudah saya susun sebelumnya dengan judul pendeteksi plat kendaraan menggunakan algoritma N-Colony Optimization atau ACO dan Support Vector Machine atau SVM. Kita masuk ke bab 1, pendahuluan. Pertama adalah latar belakang. Nah, transportasi merupakan salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat Indonesia. Dengan menggunakan transportasi, maka masyarakat dapat bepergian dari suatu tempat ke tempat lain dengan lebih mudah dan tentunya lebih cepat. Namun, seiring dengan perkembangan waktu, jumlah kendaraan juga semakin meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data yang telah kami himpun dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2020, jumlah kendaraan di Sulawesi Selatan mencapai angka 8.419.450 kendaraan bermotor. Pertambahan jumlah kendaraan bermotor ini juga mengakibatkan semakin meningkatnya kecelakaan di jalan raya. Nah, berdasarkan data tersebut, maka diketahui bahwa dibutuhkan sebuah sistem pemantauan lalu lintas dengan membaca plat kendaraan yang lebih efisien dan cepat dibanding dengan metode konvensional, di mana metode konvensional ini hanya memanfaatkan kinerja polisi yang turun langsung ke jalan raya. Dengan memanfaatkan teknologi machine learning, maka sistem pengenalan plat kendaraan dapat dibuat menjadi lebih efisien. Pengembangan teknologi machine learning terutama dalam pengolahan gambar semakin pesat setiap tahunnya. Salah satu perkembangannya adalah adanya sistem pengenalan plat kendaraan dengan memanfaatkan beberapa teknologi algoritma machine learning. Nah, pada layar dapat dilihat tentang diagram alur proses pengenalan plat kendaraan secara umum. Pertama, data foto dari kendaraan akan dihimpun terlebih dahulu. Kemudian akan dilakukan lokalisasi plat kendaraan untuk mendapatkan gambar plat kendaraan yang jelas. Selanjutnya akan dilakukan segmentasi dan ekstraksi karakter pada plat kendaraan. Kemudian langkah selanjutnya adalah proses pengenalan karakter yang ada pada plat kendaraan. Terakhir, hasil dari pengenalan plat kendaraan tersebut akan disimpan di dalam database. Nah, adapun dalam machine learning, terutama dalam pengenalan citra, terdapat beberapa tantangan. Tantangan pertamanya adalah variasi jenis plat kendaraan yang cukup banyak. Kemudian yang kedua adalah kualitas gambar yang buruk yang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor cuaca dan kondisi cahaya sekitar. Dan yang terakhir adalah gambar kendaraan diambil dari berbagai perspektif. Oleh karena itu, diperlukan sebuah algoritma yang mampu melakukan segmentasi dan lokalisasi plat kendaraan dalam berbagai kondisi. Nah, pada makalah ini, algoritma yang digunakan pada lokalisasi plat kendaraan adalah penggabungan antara N-Colony Optimization dan algoritma Support Vector Machine atau SVM. Algoritma ACO terbukti lebih efisien dibanding dengan algoritma edge detection yang lainnya seperti Kenny, Prewitt, Roberts, Maxent, Head, dan Sobel operators. Data ini berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Sasi, Sarma, dan Ceran pada tahun 2017. Kemudian untuk algoritma SVM terbukti memiliki hasil akurasi dan klasifikasi yang lebih tinggi dibanding algoritma neural network. Data ini berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Rizal, Girsang, dan Prasetyo pada tahun 2019. Oleh karena itu, makalah ini akan menggunakan kombinasi antara algoritma ACO dan SVM untuk mendeteksi plat kendaraan. Kemudian yang kedua adalah rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana membuat sistem pengenalan plat kendaraan menggunakan machine learning.
Yang kedua, bagaimana performa sistem yang dibangun dengan menggabungkan algoritma ACO dan SVM untuk deteksi plat kendaraan. Adapun batasan masalahnya, yang pertama adalah plat kendaraan akan diambil secara offline dengan menggunakan kamera. Yang kedua adalah gambar plat kendaraan yang digunakan bukan plat kendaraan khusus, seperti plat kendaraan militer, polisi, dan plat kendaraan asing. Kemudian tujuan. Adapun tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah untuk membangun sistem pengenalan plat kendaraan dengan menggunakan algoritma machine learning. Kemudian yang kedua adalah untuk mengetahui performa sistem yang dibangun dengan menggabungkan algoritma ACO dan algoritma SVM. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yang pertama adalah membantu pihak terkait dalam melakukan monitoring dan pencatatan plat kendaraan pada jalan raya. Kemudian yang kedua, menambah wawasan penulis mengenai penerapan algoritma machine learning, terutama dalam pengenalan citra. Kemudian kita masuk ke bab 2. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih sebenarnya itu SVM. SVM sendiri merupakan singkatan dari Support Vector Machine yang merupakan metode klasifikasi yang sudah lama ditemukan, yakni pada tahun 1998 oleh Vebnik. Nah, pada dasarnya metode ini bekerja dengan cara mendefinisikan batas antara dua kelas dengan jarak maksimal dari data yang terdapat. Untuk mendapatkan batas maksimal antara dua kelas, maka harus dibentuk sebuah hyperlane atau garis pemisah terbaik pada input space yang diperlukan dengan mengukur margin hyperlane dan mencari titik maksimalnya. Margin sendiri merupakan jarak antara hyperlane dengan titik terdekat dari masing-masing kelas. Titik terdekat inilah yang disebut dengan Support Vector Machine atau SVM. Pada gambar di samping dapat dilihat mengenai hyperlane dari Support Vector Machine yang memisahkan antara dua kelas, yakni kelas dengan ikon gambar bulat dan kelas dengan ikon kotak. SVM sendiri dapat melakukan klasifikasi data yang terpisah secara linear maupun non-linear. Kemudian kita masuk ke penjelasan mengenai algoritma N-colony optimization. Algoritma N-colony optimization atau ACO merupakan sebuah sistem yang dibangun berdasarkan agen-agen yang mensimulasikan perilaku dari semut, termasuk mekanisme kerjasama dan adaptasinya. Algoritma ACO sendiri dibuat berdasarkan beberapa aturan. Aturan yang pertama adalah setiap jalur yang dilalui oleh semut diasosiasikan dengan kandidat solusi dari suatu masalah. Kemudian yang kedua, jika suatu semut mengikuti suatu jalur, jumlah feromon pada jalur tersebut sebanding dengan kualitas kandidat solusi yang bersangkutan. Jadi semakin tinggi feromon dari suatu jalur, maka kandidat solusi yang ditawarkan juga semakin baik. Nah, jika suatu semut diharuskan untuk memilih antara dua jalur, maka jalur yang lebih memungkinkan untuk dipilih oleh semut adalah jalur dengan jumlah feromon yang lebih tinggi dibanding dengan jalur yang lainnya. Hasilnya, semut-semut akan memusat ke jalur yang lebih pendek dengan harapan akan menghasilkan solusi yang optimal atau mendekati optimal. Nah, apa sebenarnya alasan dari penulis untuk memilih algoritma ACO dan SVM? Algoritma ACO sendiri berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sasi, Sharma, dan Cheran pada tahun 2017 yang meneliti mengenai sistem pendeteksi plat kendaraan menggunakan beberapa algoritma pada lokalisasi plat kendaraan untuk edge detection menggunakan beberapa algoritma seperti Kinney, Prewitt, Roberts, McShane-Head, Sobel Operator, dan algoritma ACO. Dan pada hasilnya menunjukkan bahwa ACO memiliki nilai MSE yang minimum dan PSNR yang maksimum dibanding dengan algoritma lainnya dengan tingkat akurasi mencapai 94%. Adapun untuk algoritma SVM, berdasarkan penelitian dilakukan oleh
Pangtriastu, Hareva, dan Tanoto pada tahun 2017 yang membandingkan algoritma neural network dengan SVM, dan untuk karakter recognition, hasilnya SVM lebih unggul dalam beberapa kondisi dibanding dengan neural network dengan tingkat akurasi mencapai 94,43%. Pada penelitian lainnya dilakukan oleh Arora pada tahun 2010 yang membandingkan algoritma ANN dan SVM, di mana didapatkan hasil bahwa SVM memiliki kelebihan dalam mencari global optimum pada beberapa parameter. Nah, berdasarkan data tersebut, sehingga pada makalah ini diusulkan kombinasi algoritma ACO dan algoritma SVM untuk membangun sistem pendeteksi plat kendaraan. Kemudian kita masuk ke bab 3, yakni metodologi penelitian. Nah, pada bab ini akan dijelaskan mengenai metode pengumpulan data, preprocessing, subtraksi gambar, binarisasi gambar, edge detection, deteksi plat kendaraan, serta algoritma machine learning yang digunakan. Adapun flow graph atau rangka model yang diusulkan dapat dilihat pada layar, di mana proses pertama yang dilakukan adalah proses pengumpulan data. Nah, adapun dataset yang digunakan adalah gambar plat kendaraan yang diambil dengan menggunakan kamera handphone ataupun dari sumber lainnya. Gambar yang digunakan dapat diambil ketika siang ataupun malam hari. Kemudian, selanjutnya akan dilakukan tahap pre-processing. Nah, gambar yang diperoleh bisa jadi merupakan gambar yang blur ataupun noisy. Maka dari itu, akan dilakukan tahap pre-processing dengan tujuan untuk meningkatkan kontras pada gambar dan mengurangi noisy yang ada. Adapun langkah yang dilakukan salah satunya adalah dengan melakukan konversi gambar dari skala RGB dan pengurangan noise untuk meningkatkan kontras pada gambar. Kemudian tahap selanjutnya adalah binarisasi gambar. Proses binarisasi gambar merupakan proses mengubah gambar menjadi string bilangan antara 0 sampai 255, di mana nilai 0 melambangkan hitam dan nilai 255 melambangkan putih. Nah, kemudian kita masuk ke penerapan ACO untuk edge detection. Nah, dengan menggunakan algoritma ACO ini, dapat dilakukan proses edge detection dengan tingkat noise, blur, dan shadow yang lebih minim dibanding algoritma lainnya. Nah, adapun hasil dari edge detection dengan menggunakan algoritma ACO dapat dilihat pada layar. Nah, setelah melalui proses edge detection, selanjutnya akan dilakukan ekstraksi dan segmentasi gambar. Untuk hasilnya dapat dilihat pada layar. Nah, terakhir adalah tahap deteksi karakter dengan menggunakan algoritma SVM. Sebenarnya metode untuk deteksi karakter itu ada 3. Yang pertama adalah pengenalan karakter dengan menggunakan software OCR. Kemudian metode pencocokan template di mana gambar karakter akan disimpan sebagai template di dalam memori. Dan yang terakhir adalah metode pembelajaran, di mana mesin akan diajar untuk mempelajari karakter yang ada. Nah, untuk makalah ini, metode yang digunakan adalah metode ketiga dengan menggunakan algoritma SVM, di mana algoritma SVM ini terbukti memiliki akurasi yang lebih tinggi untuk mengklasifikasikan karakter. Sekian presentasi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.